Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jean-Claude Van Johnson. Dalam serial ini, Van Damme berperan sebagai dirinya sendiri, seorang aktor yang telah berusia di atas 60 tahun dan memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan. Meski dunia mengenal Jean-Claude Van Damme sebagai aktor film laga, tidak ada yang tahu kalau sebenarnya Van Damme juga seorang agen rahasia bernama Jean-Claude Van Johnson. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperkenalkan sang legend yang bernama Jean-Claude Van Damme yang tidak asing lagi menghiasi dunia perfilman. Namanya mulai melejit saat berperan sebagai Frank Dux dalam film Bloodsport tahun 1988. Tak muda lagi, Van Damme kini berusia 63 tahun yang berakibat kemampuan bela dirinya tidak sehebat dulu. It's not a movie. Van Damme kini telah pensiun dalam dunia akting dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Di saat sedang nongkrong di salah satu kafe, Van Damme tidak sengaja melihat Vanessa. Nah, Vanessa ini adalah mentornya. Karena ternyata Van Damme selain sebagai aktor, dia juga adalah seorang agen rahasia. Kala itu, Vanessa mengajarinya tips menjadi seorang sniper. Bahkan keduanya terlibat kisah asmara. Belum jelas apa latar belakangnya karena Vanessa tidak ingin berhubungan lagi dengan Van Damme. Vanessa mengaku akan menjalankan sebuah misi di Bulgaria. Vanessa. Saat itulah Van Damme memutuskan untuk kembali beraksi. Dia temui produsernya yang bernama Jen. Wanita ini terlihat senang, kemudian menawarkan beberapa film yang bisa dipilih Van Damme. Rupanya yang dimaksud Van Damme adalah ingin beraksi lagi sebagai agen rahasia bernama Johnson. It's Black Ops. Tidak ingin operasi dengan resiko kecil, Van Damme meminta dikirim ke Bulgaria mendampingi Vanessa. Meskipun Jen menolaknya karena dia sudah menugaskan Brown, tetap saja Van Damme akan terbang ke sana. Di Bulgaria, Van Damme akan menjalankan tugas ganda, menjadi aktor laga seperti yang orang tahu selama ini, padahal Van Damme memiliki misi penting sebagai agen rahasia untuk menghancurkan gembong narkoboy. Singkat cerita, Van Damme sudah berada di Bulgaria, tepatnya di lokasi syuting. Vanessa terkejut saat melihatnya. Karena perintah datang dari atasannya, Vanessa tidak punya banyak pilihan selain harus bekerja sama lagi dengan mantan anak didik sekaligus kekasihnya ini. Vanessa menjelaskan tentang pabrik narkoba yang jadi incaran mereka. Pria dengan rambut kriwil ini adalah Louis, orang yang akan membantu mereka dalam misi ini. Berbagai persenjataan telah Louis bawa untuk kebutuhan operasinya. Di sisi lain, Van Damme kembali menunjukkan bakatnya dalam sebuah adegan film laga. Namun yang terjadi, Van Damme gagal menggunakan kapaknya. Vanessa menceritakan kisah lamanya bersama Van Damme. Vanessa menyamar jadi penata rambutnya sekaligus rekan yang bertugas melakukan pengintaian. Hubungan mereka berlanjut menjadi pasangan kekasih. Kala itu, Vanessa memutuskan untuk berlibur menunggu Van Damme di Bali, namun ternyata kekasihnya itu tidak pernah muncul. Hubungan mereka berakhir hingga Van Damme pensiun. Vanessa memberikan informasi kepada Van Damme bahwa pabrik narkoba itu mulai memindahkan barang-barangnya. Jadi, mereka harus segera bertindak malam ini juga. Sang sutradara sempat memperkenalkan Van Damme kepada pemeran pembantunya yang bernama Victor yang berperan sebagai N-Word Jim. Kacaunya, Van Damme diharuskan menahan pukulan dalam adegan kali ini. Selesai syuting, Van Damme merubah penampilannya untuk beraksi sebagai agen rahasia. Van Damme menyusup ke dalam pabrik narkoboy sambil terus berkomunikasi dengan Vanessa. Menyamar menjadi pekerja pabrik ini dengan identitas bernama Flip, tak diduga Van Damme justru berhadapan dengan Flip asli.
Terpaksa dia melumpuhkannya dan setelah itu menyembunyikan alat pelacaknya di salah satu barang. Vanessa menganggap misi Van Damme sudah sukses. Dia putuskan komunikasi dan akan menunggunya di restoran. Van Damme menjatuhkan kertas naskah yang ada namanya yang ditemukan oleh puluhan petugas keamanan. Gagal melakukan split, agen rahasia ini dihajar habis-habisan. Sementara itu, Vanessa yang tidak ingin dikecewakan untuk kedua kalinya sudah menunggu di restoran. Van Damme pun kembali bangkit dan membantai mereka semua. Kembali ke hotel, Van Damme harus gigit jari karena di dalam kamarnya Vanessa sudah ada Victor. Apakah wanita yang dicintainya itu gagal dia dapatkan untuk kedua kalinya? Film berlanjut ke episode 2. Misi yang dilakukan tadi malam mengakibatkan ledakan besar di pabrik narkoboynya. Meski begitu, Vanessa menyebut ledakan itu tidak merusak alat pelacaknya, yang membuat Van Damme sakit hati karena Vanessa menjalin hubungan dengan Victor. Menurut pengakuannya, Victor justru memberi kebaikan di saat dia membutuhkannya. Rencana Vanessa selanjutnya adalah membuntuti pelacak itu di sebuah lokasi balapan liar untuk mencari gembong narkoboynya. Untuk misi yang satu ini, Vanessa menolak melibatkan Van Damme. Sedangkan chip komputer yang ditemukan Van Damme di pabrik itu menurutnya sudah ketinggalan zaman. Jadi kemungkinan besar tidak ada manfaatnya. Jen sendiri menolak permintaan Vanessa untuk menarik keluar Van Damme dari misi ini. I'm ready. Dalam adegan film selanjutnya, Van Damme memegang sebuah koas yang mirip dengan palunya Thor. Sedangkan Victor bergelantungan di pohon butuh bantuannya. Karena dipengaruhi rasa cemburunya, Van Damme menolak untuk menjatuhkan palu tersebut karena tidak menolongnya. Cut. Alhasil, Van Damme diomeli sang sutradara. Action! Yeah, take my hand! Cut! Di malam harinya, Van Damme mengajak Louis datang ke lokasi drift dengan membawa mobil butut. Van Damme berpura-pura akan membeli narkoboy untuk menyelidiki gembongnya. Dengan tatapan matanya, Louis berhasil mengusir seorang anggota kartel yang menjaga lokasi ini. Selanjutnya, Van Damme menemui seorang pengedar berpura-pura akan membeli narkoboy dalam jumlah besar. Hong Kong. Untuk permintaan yang banyak itu, Van Damme harus menemui bos besarnya. Would have to go through the big boss. Karena pria ini tidak percaya, Van Damme pun diusir. Rupanya, Vanessa sendiri melihat apa yang sedang dilakukan Van Damme. Tak menyerah begitu saja, Van Damme menantang si pengedar narkoboy ini untuk balapan. Van Damme kembali diremehkan karena berani menantang balapan dengan mobil rongsokannya. Pria ini pun setuju, karena jika dia kalah, narkoboy itu akan dijual kepadanya. Namun jika Van Damme yang kalah, maka dia siap melakukan apapun yang diinginkannya, seperti dalam film-film yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme. Starring Jean-Claude Van Damme. Sementara itu, Vanessa menyusup ke dalam markasnya pengedar narkoboy untuk mencari petunjuk. Tiba-tiba ada seorang yang masuk membawa senjata. Vanessa terpaksa bersembunyi di kolong meja. Tak lama kemudian, ada sosok lain yang datang mencari chip komputernya yang hilang. Karena dianggap teledor, pria ini langsung dihabisi hingga bola matanya pun coplok. Sama halnya dengan mereka, Louis sendiri meremehkan Van Damme dengan balapan ini. Tak main-main, Van Damme menutup matanya diikuti oleh pria yang dia tantang karena tidak mau kalah dengan si kakek ini. Dan balapan pun dimulai. Yang tidak terduga, pria songong ini langsung menabrak. Sedangkan Van Damme menunjukkan skill terbarunya mampu mengendalikan mobil dengan kecepatan tinggi meskipun matanya tertutup. Van Damme begitu enjoy hingga tanpa dia sadari, semua orang pergi karena pria itu koit saat ledakan terjadi. Oh, fuck. Karena merasa misinya kembali gagal, Van Damme kembali ke hotel untuk mengemasi barang-barangnya akan pergi meninggalkan Vanessa. Sedangkan Vanessa merangkai sebuah alat untuk membuka rahasia yang tersembunyi di dalam chip tersebut. Tiba-tiba terjadi sesuatu di ruangan lain yang membuatnya terkejut.
Pagi itu, Van Damme akan pamit kepada Vanessa untuk pergi lagi dari kehidupannya. Van Damme terkejut saat Vanessa menunjukkan sesuatu yang disebut alat pengendali cuaca. Mereka menyadari bahwa sebenarnya gembong narkoba itu ingin menguasai dunia. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Pria tua yang mirip dengan Van Damme ini adalah Philip, salah satu pekerja di pabrik Narkoboy. Setelah dibuat sketsa wajah pelaku yang mirip dengannya, antek kartel ini akhirnya menyadari pelaku yang telah menghancurkan pabrik Narkoboynya adalah Van Damme. It was Jean-Claude Van Damme. Sebagai fansnya, Philip sakit hati karena teman-temannya terbunuh dalam ledakan pabriknya. Karena itu, Philip ditugaskan menyamar menjadi Van Damme untuk mendapatkan kembali chipnya. Kembali ke lokasi syuting, Van Damme terkejut karena sutradaranya telah memecat Victor seperti keinginannya. Play that character? So we decided to Vin Diesel this shit. Tak berselang lama, komplotan gangster ini datang ke lokasi membawa Philip untuk menyusup ke dalam trailernya Van Damme dan merampas kembali chipnya. Vanessa sempat melihat gelagat aneh dari pria yang mirip dengan Van Damme. Menyadari ada penyusup, Van Damme kembali ke trailernya menciduk si Philip. You? Meskipun sudah dibekali senjata, Philip tidak berani menembak idolanya ini. Van Damme segera mengambil chip tersebut untuk diamankan oleh Vanessa yang kebetulan sedang memberi pelajaran kepada anteknya kartel. Dua penjahat lainnya muncul untuk membunuh Van Damme. Agar kru film tidak merasa curiga, Van Damme menggiringnya ke lokasi syuting. Melihat adegan memukau dari aktor film laga ini, si sutradara yang koplak menyuruh krunya untuk merekam. Bahkan, tim stuntman-nya ditugaskan untuk masuk ke area syuting. Alhasil, agen rahasia ini harus berhadapan dengan mereka semua. Dan inilah tendangan pamungkas yang diperlihatkan oleh Van Damme. Tak sampai di situ, musuh melepaskan timah panas tapi berhasil diatasinya. Ancaman datang dari si bos gangster, giliran Louis yang menunjukkan skillnya. Demi menghindari kecurigaan kru film, Van Damme dan Vanessa mengubur 3 cucunguk itu. Atasan Jen merasa kecewa karena misi ini bisa berakibat gagal setelah Van Damme membunuh 3 penjahat di lokasi syuting. Karena itu, Jen ditugaskan untuk terbang ke Bulgaria. Van Damme menyamar jadi Flip untuk menemui bos besar dari gembong narkoba incarannya bernama Dragan. With this snap. Namun ternyata penjahat kelas kakap itu tidak mudah untuk dibodohi. Van Damme harus datang kembali ke pesta membawa chipnya. Jika tidak, Louis yang sudah mereka sandra akan dihabisi. The chip. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Kisah masa lalu terungkap saat Vanessa muda diganggu pria hidung belang di sebuah bar. Ternyata kala itu, Vanessa sudah resmi menjadi anggota militer. Kala itu, Vanessa diremehkan, tapi Vanessa berjanji akan membuktikannya bahwa dia mampu menjadi seseorang yang hebat. Which is exactly why I should do what you do. Go ahead. Vanessa dan Van Damme sudah berada di sebuah ruangan di mana Louis sedang disandera tepat di atas alat peledak dengan sensor pengatur timbangan badan. Dua anak buah Dragan datang menciduk mereka hingga perkelahian pun terjadi. Tiba-tiba, Vanessa ditembak oleh salah satu penjahat ini. Film kembali flashback. Van Damme datang ke pesta ini untuk menyelamatkan Louis dengan bantuan Vanessa. You're late. Saat mereka berdansa, Van Damme memberikan sebuah bola ajaib. Apabila warnanya berubah menjadi merah, Vanessa harus melemparnya keluar gedung.
Menyembunyikan identitas sebenarnya sebagai gembong narkoboy, Dragan berpura-pura menjadi produser yang membiayai film yang dibintangi oleh Van Damme. It works. And it's a movie. Ketika trailer film itu diputar, diam-diam Vanessa yang sedang menyusup hampir tertangkap oleh anteknya Dragan. Dipanggil ke atas panggung, Van Damme menolak karena saat itulah Vanessa melempar bola tersebut tepat di depan tabung gas yang bocor. Kembali pada saat Van Damme dan Vanessa terlibat duel maut dengan para penjahat ini. Untuk pertama kalinya, Vanessa terpaksa membunuh seorang penjahat. Van Damme akan melompat ke dalam timbangan bom itu untuk menggantikan posisi Louis. Rencana itu berhasil, namun tiba-tiba Van Damme yang asli datang. Vanessa, thank God Ternyata Van Damme yang satu ini berasal dari polisi masa depan. Karena itulah Vanessa bisa lolos dari maut. Faktanya, Van Damme merasa hampa karena cinta meskipun dia memiliki ketenaran. Kali ini si Flip yang datang menyandera Vanessa. Philip, stop! Masalahnya, Van Damme malah melemparkan pistolnya yang berakibat ledakan terjadi. Sedangkan si Flip malah mengaktifkan alat transportasi masa depannya. Mendengar ledakan terjadi, Dragan masuk ke ruang kendali cuacanya untuk tujuan menguasai dunia. Untuk menghadapi Van Damme, tak tanggung-tanggung, Dragan telah mempersiapkan algojonya yang memiliki pukulan mematikan dengan tangan batunya. With great big stone fists. Dalam satu kali pukulan saja, Van Damme langsung terlempar. Agen rahasia ini benar-benar dibuat kewalahan. Tak menyerah, Van Damme menyerang alat vitalnya yang ternyata masih terbuat dari kulit sapi. Giliran Van Damme yang mengeluarkan jurus tapak Buddha menghancurkan tangan batunya. Dragan sendiri berhasil dilumpuhkan sebelum kabur. Meski begitu, Vanessa tetap memilih pergi karena dia tidak percaya harus menghabisi nyawa seseorang meskipun dia itu penjahat. Vanessa, wait! Vanessa tetap menolak Van Damme karena dia merasa itu bukanlah cinta. Vanessa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Ternyata, Jen datang ke Bulgaria untuk menyuruh si sutradara menutupi kejadian yang terjadi di lokasi syuting. Dan sebagai imbalannya, Jen akan memberikannya kontrak film baru. All you have to do is follow my instruction. Siapakah sebenarnya Jen dan apa yang dia sembunyikan? 1 bulan setelah misinya di Bulgaria, Van Damme menghabiskan waktunya untuk mengecat kembali patungnya sendiri yang memiliki bakat dalam melakukan split. Sementara itu, Vanessa berada di Paris untuk menemui seorang ketua gangster bernama Gaspard. Je vous en prie. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois en ce moment, c'est parce que... Menurut informasinya, setelah kematian Dragan, peredaran narkoboy justru semakin meningkat hingga membanjiri pasar dan mengancam bisnisnya juga. Sosok yang mendapatkan keuntungan itu adalah orang yang memberi perintah untuk membunuh Dragan. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang tinggal di rumah mewah, Van Damme kali ini memilih gedung terbengkalai untuk menjalani hari-harinya. Tak diduga, Vanessa berhasil menemukan Van Damme di lokasi yang ternyata dulunya adalah panti asuhan tempat Van Damme dibesarkan. It was an orphanage. Sejak kecil, Van Damme sudah menjadi anak yatim piatu yang tidak pernah mengenal siapa orang tuanya. Vanessa datang untuk mengajak Van Damme kembali beraksi karena faktanya mereka berdua telah dimanfaatkan oleh seseorang yang ingin menyingkirkan Dragan. It's a reminder that we have to finish the job. Tujuannya agar mereka bisa menguasai seluruh operasinya gembong narkoboy itu. So they could take over his operation. Mereka menduga pelakunya adalah klien mereka sendiri karena mereka sudah dikeluarkan dari agensi. We're cut up.
maka cara yang bisa dilakukan adalah menyusup untuk mencari tahu siapakah dalangnya. Don't quit just because you're scared to fail. Singkat cerita, Van Damme datang ke markas agensi untuk menemui Jen. Namun, seorang pria yang mencurigakan akan mengantarnya. Di lokasi yang sama, Vanessa menyamar sebagai pengantar berkas untuk membantu Van Damme. Gotta lose him. Masuk ke dalam ruangan, Van Damme langsung melumpuhkan pria ini. Vanessa mengalihkan sekretaris pribadinya Jen agar Van Damme bisa masuk ke dalam ruangannya Jen untuk mengakses komputernya. Vanessa dibuat kesulitan untuk meretasnya karena terkunci. Dengan sidik jari Jen yang telah dipersiapkannya, Van Damme berhasil membuka akses keamanan Jen. Termasuk membuka sebuah koridor yang tersembunyi di balik rak bukunya. Setelah itu, Van Damme membuka akses pintunya menggunakan rekaman suaranya Jen. Di saat yang sama, Vanessa berhasil membuka akses komputernya. Di dalam ruangan tersembunyi ini, ternyata ada si Morris, seorang legenda yang berada di balik layar. I'm the face behind the curtain. Yang mengejutkan, Vanessa menemukan bukti bahwa ternyata Christina yang menjadi lawan mainnya dalam film ternyata adalah agen rahasia juga, yang ditugaskan oleh Jen untuk memata-matai mereka. Van Damme akhirnya sadar, dari awal misi ini bukan permintaan klien, tapi operasi internal untuk menguasai bisnis narkobonya Dragan. This is the way of the world. Yang mengejutkan, dalang dari semua ini bukan hanya Morris, tapi justru adalah Jen. Orang yang selama ini Van Damme hormati. This is all her idea. Tak mau buang waktu, dia patahkan lehernya si Morris lalu keluar dari lokasi ini. Beberapa petugas keamanan sempat mencegat Van Damme. Pura-pura tidak tahu, Van Damme pamit kepada Jen. Padahal dia dan Vanessa akan mempersiapkan langkah selanjutnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Di tempat lokasi syutingnya dulu, Van Damme melatih kemampuan bela dirinya Vanessa. Okay, let's go. Untuk melancarkan operasi ini, Van Damme kembali merekrut Louis yang sedang sibuk jadi penata rias hajatan. Van Damme mengajak Louis untuk menghancurkan agensi yang telah memanfaatkan mereka seperti halnya kartel memanfaatkanmu, kata Van Damme. Meski sempat menolak, Louis tergugah dengan ungkapan aktor laga ini. Kembali ke markas, Van Damme menguji kemampuan Vanessa untuk mengetahui sejauh mana kemajuannya. Ternyata, Vanessa benar-benar sudah siap terjun dalam misi ini. Ready. Meskipun dikepung oleh puluhan pengawal pribadinya Jen, dengan santuinya Van Damme datang ke rumah Jen. You sure? Artisanal talk. Ternyata, selama ini Jen memanfaatkan Van Damme untuk kepentingannya sendiri demi kekuasaan dan kekayaan. Jen memberikan penawaran kepada Van Damme untuk menjadi anteknya. Tapi, Van Damme menolak karena kebenaran baginya jauh lebih utama. Di saat Jen memanggil seluruh anak buahnya, ternyata Louis sedang beraksi untuk menghabisi mereka. Tak hanya ahli dalam menata rias wajah, faktanya Louis adalah mantan anggota gangster pembunuh. Tak lama kemudian, giliran Vanessa yang muncul. Dia sudah memegang data lokasi dari ladang narkobonya Jen yang tersebar di 6 benua lengkap dengan gudang pengiriman dan jalur peredarannya. Jen begitu sombong karena tidak ada satupun orang yang dapat menyentuh ataupun menghentikannya. The machine will still keep churning. Tapi dia salah besar karena Jen punya alat pengendali cuaca yang bisa menghancurkan seluruh ladangnya. Setelah melepaskan tembakan, Jen berencana untuk kabur menggunakan helikopter yang disembunyikan di bawah lapangan tenis. Untuk mencegahnya, Van Damme akan mempergunakan kembali bakatnya.
Sementara itu, Vanessa turun ke basement untuk menghadapi Christina yang menjadi anteknya Jen. Duel pun terjadi antara kedua agen rahasia ini. I tried to tell you. The operative. Van Damme sendiri berusaha sekuat tenaga menahan gerbangnya dengan jurus split agar Jen tidak bisa kabur. Hampir saja terbunuh, Vanessa berhasil bangkit menghabisi Christina. Dan setelah itu, giliran Jen yang dia cabut nyawanya tanpa ragu. Tiga agen rahasia ini berhasil menuntaskan misi mereka, membawa perubahan yang lebih baik untuk dunia dari peredaran narkoba yang merajalela. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.